Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sidik Purnomo yang kami hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem penunjang keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk menentukan karyawan terbaik pada PT Panca Harapan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Fauzi, yang kedua saya sendiri Iksanuddin, yang ketiga Muhammad Anwar Mutakin, yang keempat Rohman Prabowo, dan yang kelima yaitu Tite Sigit Purnomo. Selanjutnya, saya sendiri akan mempresentasikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Alasan kami dari kelompok 3 mengambil judul sistem penunjang keputusan dalam penentuan karyawan terbaik ini adalah karyawan yang berkualitas, yang mempunyai kompetensi tinggi, menjadi aset kunci suatu perusahaan agar bisa maju. Sistem penunjang keputusan di PT Panca Harapan menggunakan teknologi untuk mengintegrasikan faktor evaluasi seperti kinerja, keahlian, dan pengalaman karyawan dengan bobot kriteria yang disesuaikan untuk memberikan rekomendasi objektif. Dalam menentukan karyawan terbaik, mempercepat proses seleksi dan meningkatkan akurasi serta keadilan dalam penilaian karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah dalam hal ini yang pertama itu bagaimana cara mengidentifikasi kriteria karyawan terbaik yang relevan dan signifikan bagi PT Panca Haracam. Yang kedua, bagaimana cara mengukur kinerja karyawan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis dan memproses data kinerja karyawan secara efektif untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan model atau algoritma yang dapat menghitung atau memulai kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, bagaimana cara mengukur efektivitas dan efisiensi sistem pendukung keputusan dalam membantu PT Panca Harapan dalam pengambilan keputusan terkait karyawan terbaik. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan objektivitas dan transparansi. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan dan promosi karyawan. Yang keempat, meningkatkan fairness dalam proses penilaian kinerja. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yang pertama itu mengurangi subjektivitas. Yang kedua, untuk prediksi yang lebih akurat. Yang ketiga, memastikan karyawan memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses seleksi karyawan. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dipresentasikan oleh rekan kami kepada Saudara Tites. Waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah dipersilakan kepada saya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah. Yang pertama, menurut Kohan Ridho Widestanto, HRD PT Menara Depok Asri mengalami kesulitan mengolah data evaluasi kinerja karyawan karena dilakukan menggunakan Microsoft Excel sehingga proses dan hasil evaluasi kurang optimal.
dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, HRD kesulitan menentukan pegawai terbaik untuk dipromosikan karena banyak kriteria dan hasil penelitian menyimpulkan menggunakan aplikasi sistem penunjang keputusan dengan metode profil matching berdasarkan dua kriteria, yaitu aspek perform kerja yang terdiri atas kriteria kehadiran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, pemahaman produk, keterampilan, dan inisiatif. Selanjutnya, Ilham Ramadan menyimpulkan pemilihan karyawan pada PT Detail Sarana Telkomindo masih menggunakan sistem konvensional sehingga penelitian tidak objektif, tidak tepat, dan tidak efisien. Hasil, hasil penelitian menggunakan sistem penunjang keputusan berdasarkan kinerja menggunakan metode analitikal hierarki proses dapat memudahkan proses pemilihan karyawan terbaik, di mana kriteria tersebut memiliki prioritas tertinggi. Kriteria Knopfler untuk prioritas kedua, yang terakhir, dan responsibility. Yang terakhir, menurut norma UNITA, pengambilan keputusan karyawan teladan pada PT Jiangmen Indonesia masih menggunakan cara konvensional, yaitu melalui penelitian absensi dan penugasan individu berdasarkan absensi. Hasil kerja, efisiensi kerja, waktu kerja, dan perilaku kerja. Karyawan menyimpulkan penggunaan metode simple additive weighting dapat menentukan 5 orang karyawan teladan secara akurat dengan banyak kriteria secara cepat dan efisien berdasarkan kriteria absensi, hasil kerja, efisiensi kerja, waktu kerja, dan perilaku kerja. Untuk selanjutnya metodologi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Waldi. Baik, untuk metodologi akan terbagi dalam 3 bagian, yaitu data sampel, variabel, dan metode. Untuk data sampel, dalam penelitian ini perusahaan kami melakukan eh, penilaian terhadap populasi terhadap 10 karyawan yang terdiri dari 7 karyawan pria dan 2 karyawan wanita dengan usia di antara 22 tahun sampai 35 tahun dengan rata-rata usia produktif 26,6 tahun. Untuk variabel sendiri, kami menentukan 5 kriteria, yaitu presensi, nilai uji kompetensi, efisiensi kerja, dan masa kerja, dan kedisiplinan. Untuk nilai bobot itu sendiri, di mana nilai uji kompetensi, yaitu penilaian teknis maupun non-teknis untuk menentukan seorang itu kompeten, kami beri bobot tertinggi, yaitu 40, dilanjutkan efisiensi kerja, yaitu ketepatan karyawan dalam melaksanakan kerja sebanyak 20%, kemudian presensinya itu kehadiran karyawan 10, dan lanjutnya untuk masa kerja dan kedisiplinan. Selanjutnya untuk penggolongan kriteria, itu kami menilai untuk 5 kriteria termasuk benefit, dan untuk rating nilai kecocokan dengan menggunakan skala 1 sampai 5, di mana skala 1 ratingnya itu sangat rendah nilainya, dan 5 itu sangat tinggi. Selanjutnya untuk kriteria pembobotan, seperti pada tampilan gambar, presensi untuk masing-masingnya dari 0 hari itu dia dinilai dengan rendah, dengan nilai tertinggi untuk absensi kehadiran 20 sama dengan 20 hari, sama dengan 20 atau lebih dari 20 hari. Untuk uji kompetensi demikian juga perhitungannya hampir sama, masa kerja, etika, penilaiannya berdasarkan 3 skala, yaitu tidak ramah nilainya 1 dan ramah nilainya 3. Sedangkan kedisiplinan berkaitan dengan kemampuan karyawan mengikuti aturan atau tata tertib perusahaan, kami menilainya dengan tidak disiplin untuk angka 1 dan disiplin dengan nilai 3 tertinggi. Selanjutnya untuk metode, kami persilakan dilanjutkan rekan kami. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode yang kami gunakan untuk perhitungan
sistem SPK ini. Eh, Kami menggunakan metode SAW. Apa itu metode SAW? Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW dapat digunakan dalam pengambilan keputusan suatu kasus, akan tetapi perhitungannya dengan menggunakan metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Untuk melakukan normalisasi dapat menggunakan persamaan yang pertama, di mana jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, maka rumus yang digunakan adalah nilai atribut dari setiap kriteria dibagi dengan nilai terbesar dari setiap kriteria. Eh, Namun, jika nilai J adalah atribut biaya atau cost, maka rumus yang digunakan adalah nilai atribut dari setiap kriteria dibagi dengan nilai terkecil dari setiap kriteria. Eh, Proses perhitungan selanjutnya yaitu adalah mencari perhitungan nilai preferensi. Eh, Perhitungan nilai preferensi ini nantinya akan digunakan untuk melakukan perankingan dari eh, hasil nilai rating kinerja yang telah ternormalisasi. Rumus yang digunakan adalah nilai bobot dari setiap kriteria dikalikan dengan nilai rating kinerja yang telah ternormalisasi. Selanjutnya, mengapa kami memilih metode SAW? Yang pertama, karena metode ini relatif mudah untuk diimplementasikan dan dipahami. Sehingga apabila ada organisasi yang mungkin tidak memiliki sumber daya besar, dapat melakukan metode ini untuk melakukan analisis yang rumit. Yang kedua, metode ini memungkinkan pengguna untuk menentukan bobot sendiri sesuai dengan kebutuhan dari referensi mereka, sehingga memungkinkan adaptasi yang mudah terhadap perubahan tujuan organisasi. Yang ketiga, metode ini dapat mengatasi beberapa kriteria dan alternatif dengan cepat, membuatnya relatif cocok untuk pengambilan keputusan yang kompleks dengan banyak faktor yang sering dipertimbangkan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai flowchart. Yang pertama, dimulai dengan melakukan penginputan data alternatif dan data kriteria. Proses berikutnya yaitu melakukan input bobot dari setiap kriteria, lalu dilakukan perhitungan proses nilai matriks keputusan X. Selanjutnya dilakukan perhitungan proses normalisasi dari matriks R, lalu dilakukan proses perankingan V. Selanjutnya dilakukan penyortiran dari perankingan dari nilai tertinggi ke nilai terendahnya. Selesai. Pembahasan berikutnya mengenai contoh perhitungan metode ini akan disampaikan oleh rekan saya, Rohman Prabowo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dan untuk selanjutnya yaitu perhitungan data sampel. Berikut adalah rating nilai kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Dari 10 data sampel yang sudah dijelaskan dari awal tadi, berikut kami bagi menjadi 5 kriteria sesuai dengan Excel berikut. Dari data Fauzi sampai data Heri. Dan berikut jika dikonversi menjadi kriteria, ada yang mulai dari pembobotan nilainya 1 sampai 5 menjadi seperti berikut untuk pembagiannya. Oke, untuk berikutnya yaitu perhitungan matriks keputusan dan normalisasi. Yang berikut yang sebelah kiri ini yaitu perhitungan matriks dengan variabel R atau R, yaitu di mana variabel yang dimiliki suatu data sampel dibagi dengan nilai maksimum dari keseluruhan datanya. Karena tadi kita menggunakan variabel kriterianya itu benefit semua, maka kita ambil nilai yang tertinggi. Untuk yang contohnya yaitu seperti berikut. Misal untuk data sampel yang pertama itu untuk kriteria ke-1 itu nilainya 4, dan kemudian di antara
data sampel keseluruhannya itu yang nilai tertingginya itu 5. Kemudian dari nilai 4 tadi dibagi menjadi 5 dengan hasilnya yaitu 0,8. Untuk kriteria kedua yaitu data sampelnya tadi nilainya 3, kemudian dibagi dengan nilai maksimal dari daftar data sampel berikut, yaitu 5. Yaitu 3/5 sama dengan 0,6. Begitupun sampai kriteria kelima, yaitu nilai data sampelnya 3, kemudian nilai tertingginya itu 3. Maka 3 dibagi 3 yaitu sama dengan 1,0. Kemudian dari keseluruhan data sampel tadi kita buat suatu matriks dengan detail seperti berikut. Untuk yang baris atas ini yaitu hasil nilai dari data sampel yang pertama, untuk yang baris kedua itu data sampel yang kedua, sampai dengan yang 0,80 ini adalah data sampel ke-10. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Untuk yang berikutnya yaitu perhitungan vektor. Dalam perankingan yang didapat dari hasil perkalian yang telah dinormalisasi dengan vektor bobot. Dengan perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk yang data sampel pertama, kita notasikan menjadi V1 atau data sampel 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa kita presensi itu memiliki nilai bobot 10, kemudian uji kompetensi itu nilainya 40, dan untuk etika itu 20, dan kedisiplinan dan kriteria yang kelima itu masing-masing 15. Untuk yang perhitungan vektor ke-1 yaitu dari data yang didapat dari variabel R tadi yaitu 0,80 dikali 10 kemudian ditambah 0,60 dikali 40 ditambah 1,0 dikali 20 ditambah 1,0 dikali 15 ditambah 1,0 dikali 15 dan hasilnya adalah 82. Untuk yang data sampel kedua yaitu 0,40 dikali 10 ditambah 0,2 kali 40 ditambah 1,0 kali 20 ditambah 0,40 kali 15 ditambah 1,0 dikali 15 dan hasil penjumlahannya adalah 53. Dan berikut adalah hasil lengkapnya. Untuk yang data sampel pertama dapat dilihat sebagai di dalam data ini, yaitu dengan hasil 82 sampai dengan data sampel yang ke-10 yaitu dengan hasil 80,33. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasilnya semua, kita dapat melakukan perankingan atau sortir dimulai dari angka yang paling tinggi, yaitu dengan alternatif atau A5 atau data sampel kelima atas nama tites dengan hasil 94,00. Kemudian yang data sampel kedua yaitu dengan kode A4 atas nama Anwar dengan hasil 90,00 sampai dengan data sampel kedua yang paling bawah yaitu dengan kode A2 atas nama Rohman dengan nilai 53. Jadi untuk perhitungan karyawan terbaiknya dapat kita simpulkan bahwa karyawan terbaik jatuh pada dites dengan hasil 94. Demikian untuk perhitungan karyawan terbaik menggunakan metode SAW. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian Pak Sidik, presentasi dari kami kelompok 3 sebagai ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Besar harapan kami, saran dan masukan untuk kedepannya supaya presentasi ataupun materi yang kami sampaikan bisa lebih baik lagi. Mari presentasi pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan salam dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.